wabarakatuh. Halo teman-teman ngoser, apa kabar? Jumpa lagi sama saya Umi Melisa, suri rumah Steven Banten. Hari ini alhamdulillah sudah ngoser kita yang ketiga. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan menjaga 3M. Baik, oke? Demi kesehatan Anda dan kesehatan orang-orang yang Anda cintai. Nah, pada ngoser ketiga kita kali ini saya juga mengundang salah satu promotor angkatan pertama dari Rumah Steven Banten. Pokoknya tamu-tamu awal kita nih akan kami upayakan mengundang siapa aja sih angkatan pertama dari Rumah Steven Banten. Karena alhamdulillah Rumah Steven Banten saat ini sudah banyak nih promotornya dari seluruh Indonesia gitu kan, biar teman-teman yang baru pun tahu siapa aja yang ikut bersama Rumah Steven Banten menyebarkan Steven di Serang dan seluruh wilayahnya. Baiklah, tamu kita kali ini adalah seorang guru BK, tapi dia spesialis nih. Beliau banyak banget terima banyak curhatan dari para siswa. Ternyata jangkauannya pun sampai saat ini tidak hanya melayani para siswa. Pokoknya orang-orang yang tiap mau punya masalah, yang cuma curcol, pasti larinya pasti mencari beliau. Karena memang bukan kebetulan ya, beliau Steven-nya tuh personal genetiknya adalah seorang feeling introvert yang memang demennya ngobrol, demennya dengar curhatan orang. Pas banget sesuai dengan profesinya beliau sebagai guru BK tadi. Tapi apa sih yang bikin beliau ini spesial? Karena beliau adalah salah satu promotor yang memang di Rumah Steven Banten tuh banyak banget nih tesnya gitu loh. Karena kalau menurut saya mungkin nih Steven itu bisa menjadi tools buat membantu konseling beliau. Oke, nggak panjang lebar, kita kenalan yuk sama tamu kita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Umi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam kesehatan. Amin. Mudah-mudahan dalam kesuksesan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Gimana Umi sendiri? Alhamdulillah sudah agak baikan. Udah sehat terus ya, kita bersama ya. Iya. Sakit betah, Mi. Saya kan lagi musim jadi ini berempati terhadap yang lain. Oh iya, kan tadi kan baru dikenalin nih, baru cluenya, tapi belum tahu nih namanya siapa dan profesinya, namanya siapa, latar belakangnya bagaimana gitu kan. Tadi boleh dong cerita namanya siapa sih? Umi belum sampai ini sama teman-teman ngoser. Silakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim buat teman-teman ngoser, selamat sore. Saya dikaruniai oleh orang tua saya nama Mahdiar. Kalau diceritakan panjang ya dari kelahiran sampai ke sini. Harus dijaga. Saya singkatnya saja, Umi. Boleh. Saya kebetulan berprofesi jadi guru bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Kota Serang. Dan alhamdulillah selama 2 tahun saya menjabat jadi guru bimbingan konseling, banyak banget hal-hal yang membuat saya tertantang untuk mengatasi masalah siswa Umi. Jadi ada permasalahan yang cukup diobrolkan sebentar selesai. Tapi ada permasalahan yang memang tidak bisa diobrolkan hanya sehari 2 hari. Oh gitu. Akhirnya saya dipertemukan oleh Gusti Allah dengan sahabat baik saya, guru saya. Beliau adalah instruktur di Widya Iswara. Kebetulan beliau instruktur di Dinamika kelompok saya. Oh gitu. Saya kenal dan berharap bisa ketemu lagi dengan beliau. Dan alhamdulillah Allah mempertemukan dengan beliau di sekolah. Beliau memperkenalkan Steven. Beliau memperkenalkan hanya beberapa menit, alhamdulillah saya paham bagaimana Steven ini dan manfaatnya. Akhirnya saya kepada beliau minta untuk dijadikan promotor. Alhamdulillah atas bantuan beliau di tengah kesulitan saya, beliau mempermudah, jadilah saya seorang promotor. Subhanallah, manfaat Steven luar biasa. Nanti dulu, beliaunya siapa ini? Iya teman-teman ngoser, jangan lupa dengan beliau yang punya RSB. Oh, RSB.
RSB. Iya. Iya. Intinya keluhnya dia yang punya RSB. Gitu di Banten ya. pasti nggak ada lagi. Gitu. Itulah Pak Nazaruddin, Masya Allah. Abi Nazar ya. Iya, Abi Nazar. Subhanallah, saya dipertemukan dengan beliau dan alhamdulillah sampai saat ini apapun permasalahan siswa, alhamdulillah insya Allah bisa diselesaikan dengan syariatnya dari hasil stipend. Oh, jadi gini, maaf. Jadi ketika diperkenalkan Steven sama Abi Nazar, lalu langsung tertarik atau merasa, oh kayaknya saya perlu pakai ini nih gitu untuk mensupport pekerjaan saya atau gimana? Kalau bahasa simpelnya, mungkin berjodoh kali. Oh, berjodoh. Jadi ketika Abi Nazar memperkenalkan Steven kepada saya, hati saya langsung saya harus bisa. Oh gitu. Jadi Abi, saya pengen jadi promotor. Jodohnya Mas Steven ya, bukan Abi Nazar ya. Alhamdulillah Abi masih bisa beranak. Oh gitu. Oh jadi langsung menyatakan tertarik iya. Waktu itu. Oh gitu. Jadi itu pertama kenal Steven ya. Terus gini, kan tadi namanya Mahdiata sudah punya istri berapa, anaknya berapa, dan PG-nya apa aja? Alhamdulillah saya istri masih satu. Apa ini? MK-nya dia thinking introvert. Oh, di introvert. Sama dong. Sama saya. Tapi insya Allah Mi, sesuai dengan skema Steven, feeling mengalahkan intuiting. Mengalahkan thinking. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya nggak sosis. Sosis, pemirsa apa sosis ya? Bukan suami sosis. Jadi Mi, untuk lebih ke arah ini saya lebih ke manfaatnya. Iya. Jadi ketika saya sebagai seorang guru BK, saya dibantu dengan toolsnya dari Steven. Alhamdulillah siswa saya yang berjumlah sekitar 1.500. Wow. Itu semuanya insya Allah sudah tes Steven semua. Jadi ketika ada salah satu di antara mereka yang mengalami masalah, saya hanya menanyakan nama siapa, MK-nya apa. Oh gitu ya? Ya, nanti dari situ insya Allah permasalahan anak insya Allah bisa dijawab. Apabila masih ada kesulitan, saya juga menggunakan metode hipnoterapi. Oh gitu tambahannya untuk kasus-kasus spesial ya. Insya Allah. Kasus spesial itu misalnya kan kalau Steven kita bisa mengarahkan bakat anak-anak dan juga memotivasinya. Hipnoterapi masuknya ketika Umi jangan lupa bahwasanya Steven itu tools hanya untuk mengetahui, bukan untuk mengobati. Ya, jadi ketika kita bicara tentang terapi, contoh misalkan saya ada siswa ini sensing, dia ngamuk, bawa golok, semua penghuni rumah keluar karena takut. Nah ketika itu orang tuanya komunikasi dengan saya, anak saya ngamuk di rumah, Pak Mandir tolong dibantu. Akhirnya saya datang, saya coba buka rekam jejak dia dan ternyata sensing. Waktu itu saya datang ke rumahnya, di rumahnya kosong. Saya cukup karena sensing, dia bermainnya orangnya yang suka main, orangnya juga sebenarnya gampang penurut. Jadi ketika kita bicara ini, saya cuma menggunakan metode hipnotis, cukup dengan kalimat yang sedikit keras, maka anak itu nurut. Oh gitu ya. Saya bilang turun kamu, saya ambil golok kamu. Dia kasih goloknya. Dan alhamdulillah dari situ ngobrol. Saya ajak dia sholat asar. Setelah sholat asar saya telepon orang tuanya, saya pulang. Alhamdulillah maghrib berjamaah. Saya kembali. Alhamdulillah selesai. Oh, Masya Allah, luar biasa. Tapi berarti memang Steven bisa memang paketan dari wajib. Kalau saya bilang wajib. Oh wajib ya, wajib. Mohon maaf ya Mi ya. Saya menerima terapi bukan hanya siswa SMA Negeri 2 Kota Serang saja, banyak dari sekolah yang lain, dari umum juga banyak yang sudah kerja, yang sudah kuliah. Jadi ketika mereka mau terapi, saya sarankan untuk
tes Tes stipin dulu. Nah setelah ada hasil stipin, baru kita cari di mana dia clue-nya. Kalau sudah ketemu clue-nya, insya Allah gampang. Jadi bukan cuma menerima konseling dari siswa aja ya. Tidak. Umum pun bisa tetap menerima Alhamdulillah. ya konseling itu Saya ya. biasanya itu kalau Umi mau terapi itu habis sisa. Oh, sisa jadwalnya. Oh, secara iklan ya. Teman-teman kalau mau habis sisa ya. Habis sisa ya teman-teman gitu. Kan sekarang nih lagi kita kan lagi daring ya. Iya, Sekolah tutup. Terus masih ada nggak? Tapi kayaknya pasti banyak loh orang tua bermasalah dengan anak-anak yang belajar di rumah, terutama kayak anak-anak feeling harus ketemu teman, anak sensi yang mau harus keluar main gitu kan. Ada nggak klien yang itu Ya jadi butuh konselingnya? ini juga karena untuk tahun ini kita keterbatasan nih. Oh iya. Kenapa? Karena tidak boleh ya. Tidak boleh ada kerumun, tidak boleh ada gitu ya. Interaksi dengan siswa. Jadi untuk tahun yang sekarang kita belum melaksanakan tes stipin untuk tahun yang sekarang. Masalah jelas banyak. Pasti ada. Kebetulan beberapa hari kemarin saya bermasalah di seputaran sekolah. Ada anak yang motivasinya kurang. Ada anak yang kesulitan belajar. Nah, biasanya ketika ada permasalahan seperti itu, saya tanya MK. Setelah tahu MK-nya, insya Allah saya sudah tahu masalah anak ini apa. Oh gitu ya. Jadi tanpa anak bicara, insya Allah kita udah paham. Masalah lu ada di situ. Oh gitu ya. Biasanya untuk yang sekarang karena kita keterbatasan, kita tidak bisa melakukan hal yang seperti itu. Kita hanya paling motivasi via online. Kita melakukan pembelajaran via Zoom. Kalaupun memang ada anak yang bermasalah, itu mereka japri ya? Iya, biasanya via WA gitu. Dan untuk kesibukan saya saat ini saya lebih banyak menerima klien dari umum. Iya, suami istri. Biasanya apa mas? Oh, suami istri. Terus apa lagi? Terus ya hubungan keluarga. Hubungan keluarga. Biasanya itu masalah pertemanan ya. Terus juga ada lagi, mohon maaf, sekarang ini masalah di seputaran kita ternyata wow luar biasa. Gitu ya. Masalah apa sih? Ngeri sekali sebenarnya kalau dibicarakan. Iya. Jadi kaitannya privasi ya Mi ya. Cuma yang jelas permasalahannya sekarang insya Allah di kita ini sangat luar biasa. Saya mungkin hanya sedikit clue-nya ya. Hubungan sosial saat ini sangat rawan, terutama anak-anak. Saya banyak ini dengan pertemanan gara-gara FB, gara-gara Free Fire, Mobile Legends, mereka terjadi ada perselisihan segala macam. Dan mohon maaf saat ini memang lagi dibutuhkan hipnoterapi ya. Kebanyakan anak main game online. Iya, game online. Sebenarnya bisa nggak sih? Insya Allah lebih mudah menangani itu kalau kita tahu MK-nya seseorang itu. Oh gitu. Duluan mana nih kena Stipin sama hipnoterapi? Saya sebelumnya itu udah Stipin lebih dulu. Oh jadi Stipin untuk tahu dulu jati dirinya gitu. Nanti hipnoterapi baru buat healingnya, penyembuhannya ya. Oh kayak gitu. Jadi ini ya. Jangan salah loh Mi. Kenapa? Umi kan thinking. Ya. Thinking nggak usah khawatir terkena hipnotis. Karena orang thinking, pengalaman saya sulit untuk dihipnotis. Karena memang pemirsa teman-teman jujur, saya sudah kenal beberapa terapis dan nggak ada tuh yang bisa menterapi saya gitu, menghipnos saya. Walaupun mungkin karena memang orang thinking itu kesadarannya tinggi gitu. Saya jangankan digituin orang ya, tidur aja pun saya tetap mikir gitu. Jadi nggak akan kena tuh. Tapi ini kalau kita ikut ke bahasan metode hipnotis, sebenarnya orang yang nggak bisa dihipnotis itu orang bodoh. Ya nggak bodoh berarti orang punya pendirian pemirsa. Itu ya beda kan beda otak beda ini dong, beda orang beda otak. Ya, jadi sebenarnya saya lebih mengutamakan metode Stipin. Oh gitu ya. Kenapa orang ini susah dihipnotis? Yang pertama,
kita lihat MK-nya. Ya. Kalau MK-nya dia thinking, Udah jangan pakai deh ya. udah jangan bisa dihipnotis. Sia-sia gue. Saya nggak akan berani, saya nggak akan berani menghipnotis ketika tahu MK-nya thinking gitu. atau dengan dengan sensing ya. kategori otak kiri. Otak kiri ya. Agak Otak kiri sulit, ya. iya. Agak sulit, bukan nggak bisa. Bukan nggak bisa ya. Terus kan banyak nih udah selesaikan masalah klien, mahasiswa dan juga orang umum dengan Steven. Kalau dengan anak-anak, kira-kira sudah terini belum nih anak-anak dengan parentingnya dan khususnya di keluarga ya? Anaknya kan 3. Saya 3. MK-nya beda-beda. Yang Sama. 2 intuiting. Intuiting ya, sama-sama intuiting ya. Yang intuiting, yang satu masih bayi, belum bisa dites. Belum dites. Nanti insya Allah bulan-bulan depan insya Allah bisa. Tapi anak-anak memang sudah diarahkan sesuai dengan Steven ya? Kalau saya cerita tentang anak-anak, ya, saya kalau nggak ngerti Steven, mungkin anak-anak saya habis kayaknya. Habis dalam tanda kutip, habis apa itu ya? Begini, sebab intuiting yang sudah saya alami itu rata-rata doyan ngomong. Yang kedua, intuiting gaya bermain katanya luar biasa, atau kata simpelnya bohong. Jadi mencari alasan dia jagonya. Terus merayu orang dia jagonya. Jadi kalau saya ingat ke situ, kalau nggak paham Steven-nya, mungkin anak saya habis saya ajar. Tapi karena paham, karena ngerti Steven, saya anggap bicaranya dia, senang ngomongnya dia, explore dari kata kayak di sini. Ya, itu sebagai tersebut kelebihan dari dia. Alhamdulillah anak yang pertama dia nyanyinya udah bagus. Oh, di seninya ya. Nah, dia di sekolahnya sekarang di pesantren, dia jadi favorit. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang kedua yang SD kelas 2, saat ini dia temannya paling banyak. Oh gitu ya. Tapi temennya banyak ya. Iya, favorit dia di sekolahnya. Favorit ya. Favorit di sekolahannya. Kenapa? Dia cepat akrab. Mulai dari kelas SD, SMP, SMA sama dia kenal semua. Karena keren dari bawah. Iya. Keren. Kalau orang sudah bilang alat sampaian. Oh, alat sampaian. Iya. Pakai apa aja pantas. Iya. Itulah kekhususan seorang intuitif. Terus kalau sama pasangan kan karena feeling dengan tinggi lebih mudah nggak komunikasinya? Lebih mudah dong pastinya. Alhamdulillah, sebenarnya gini, karena kita orang feeling, ya termasuk Abi Najar. Ya, dan saya. Jadi teman-teman ngoser ya. Iya, teman ngoser. Jadi teman-teman ngoser kalau misalkan tadi suami mengalahkan istri, insya Allah intinya gini, karena feeling bukan mengalah, tapi mengerti. Ya, kondisinya istrinya, karena istri saya thinking, saya feeling, saya coba mengerti aja. Dan mohon maaf, thinking itu paling nggak bisa terima kritikan, betul lah. Jadi karena kami merasa orang-orang seperti kami merasa kayaknya udah dipikirin dulu deh, kayaknya nggak langsung buat dikritik. Jadi saya kepada istri saya aja, saya nggak pernah kritik. Oh gitu. Saya nggak pernah kritik. Walaupun nggak sesuai atau caranya berbeda. Jadi gini, ketika dia ada sesuatu yang saya kurang pas, saya nggak sampaikan ketika itu. Nggak saat itu. Iya, nggak saya itu. Jadi ketika dia begitu mentok, baru saya bilang, makanya sebaiknya jangan kayak gini ya. Yang tadi salah gitu. Cuman ya itu tadi, kalau thinking ya mau nggak mau, feelingnya harus belajar harus menyesuaikan aja. Misalkan biasanya thinking itu senang rumah rapi, senang dipuji. Tertib. Jadi suatu saat nggak salah juga sih. Kalau sampai sedikit gitu. Kamu cerdik banget hari ini. Insya Allah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kalau kita saling paham satu sama lain. Ya, saling memahami. Betul. Begitu juga istri kok. Istri juga, karena beliau juga profesi guru ya? Dia guru juga. Kebetulan dia juga sedikit banyak sering bertanya tentang ketingkingannya. Jadi ketika dia tanya, Papa kan feeling itu sebenarnya seperti apa, pengennya kayak gimana? Saya bilang ke istri, udah nggak usah muluk-muluk, kamu nggak harus perfeksionis, ikut diet, ikut segala macam.
orang feeling insya Allah seneng, gitu ya. suka istri yang buhay. Teman-teman feeling setuju nggak sih kalau Setuju banget. kalau suka sama yang buhay? Jadi ketika di situ alhamdulillah istri nggak beban. Oh, istri nggak beban ya? Nggak beban, dia harus jaga makanan, harus olahraga, fitness segala macam. Alhamdulillah dia senang dengan kondisi dia, dan dia juga berusaha untuk menyenangkan suaminya. Jadi kalau misalkan ini kita nggak pernah minta kok. Iya. Cuma kalau malam ngerti. Gitu. ini konselingnya luar biasa ini. Berarti kalau kan tadi udah dengan anak selesai ya, pakai Steven, alhamdulillah pakai Steven, jadi emosi bisa lebih ditahan. Dengan istri pun lebih harmonis. Ketika menyelesaikan masalah dengan klien, hal pengalaman pribadi pun bisa jadi dasar ya untuk bisa menyelesaikan ya. Contoh begini nih, saya pernah ada satu orang pejabat ya. Iya. Ini mohon maaf, pejabat, dia sudah mau hampir cerai, mau cerai dengan istrinya. Jadi dia punya pengalaman yang jelek tentang istrinya gara-gara HP. Nah ketika itu dia datang kepada saya, kata dia, saya sudah datang ke 17 kiai. Wow. Dan Pak Madiar, mohon maaf, ini terakhir kalinya saya datang. Kalau Pak Madiar bisa menyelesaikan masalah saya. Bilang masalahnya apa? Masalahnya bla 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 gara-gara HP. Wow. Ternyata MK-nya dia feeling. Oh. Istrinya dites Belum. Jadi suaminya dulu, ketika dia yang datang, saya tes, ternyata feeling, dan memori itu begitu membekas. Orang feeling sebenarnya pelupa. Iya, ingatan jangka pendek. Ingatannya pendek. Tapi pada sesuatu momen yang menang di hatinya, ini di benak dia itu masuk ke ranah long term memory. Oh gitu. Memori jangka panjang. Akhirnya apa? Terbayang-bayang. Makanya besar kemungkinan orang feeling penendam. Oh iya. Nah akhirnya dari situ saya coba masuk feeling. Saya coba dia masuk ke hipnoterapi. Saya hipnoterapi dia untuk lebih tenang, lebih rileks ketika menghadapi masalah, dan akhirnya disepakati malam Jumat kita ketemuan dengan istrinya. Alhamdulillah masalah itu selesai. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi dengan tahu dia feeling, kunci masalahnya ada di feeling itu. Ada di kefilingannya. Di kefilingannya. Terlalu perasa, peka, penendam. Oh, jadi ini ya, ketika kita memang punya masalah dan kita mau berubah, pasti kita akan mencari orang ketiga atau cara yang lain untuk bisa berubah. Berarti itu masih punya harapan untuk bisa memperbaiki kembali ya. Jadi kalau saya begini nih, menyikapi masalah, nggak bedanya kita sekolah. Kita SD 6 tahun. Ketika kita mau lulus, kita harus ujian, betul nggak? Betul. Terus naik SMP kita mau ujian. Mau naik kelas kita harus ujian. Nah ujian itulah masalah. Begitu juga hidup. Betul sekali nih. Dari tingkatan yang masalah paling rendah, masalah yang sedang, masalah tinggi, sampai masalah yang luar biasa gitu ya. Ingat, setiap kita selesai menghadapi masalah, kita akan dapat ijazah. Gitu ya. Nah ijazah itu apa? Itulah harkat martabat dari Gusti Allah. Kita akan dinaikkan derajatnya nanti. Amin. Terus gini, udah nih, harapannya kan sebagai guru BK dan juga sebagai pelaku penerima konseling, harapannya ke depannya dengan Steven apa gitu loh? Mungkin bisa ngajak teman-teman guru BK atau guru-guru yang lain, atau juga para terapis yang lain gitu dengan Steven, kira-kira apa nih? Kalau harapan saya sendiri sebenarnya nggak muluk-muluk lah. Nggak muluk-muluk. Kalau misalkan apalagi RSB bisa memediasi guru-guru BK, insya Allah dengan sendirinya mereka akan terbangun terbangun kesadarannya bahwa menghadapi masalah kita perlu tahu orang yang bermasalahnya, kliennya. Ketika kita tahu siapa klien kita, insya Allah masalah itu solusinya ada di dekat dia sendiri. Itu prinsip konseling. Jadi kalau misalkan ini mudah-mudahan kalau harapan saya mudah-mudahan semua guru-guru, bukan hanya guru BK, semua guru-guru, para pendidik, orang tua
ikut atau ikut dengan Stephen. Oh gitu. Kenapa? Insya Allah manfaatnya akan terasa. Kalau dikatakan bahwasanya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Stephen adalah ilmu. Stephen adalah ilmu. Jadi ketika kita mempelajari Stephen, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu dan kita akan mendapatkan pahalanya. Ya betul. Dengan Stephen itu harapannya semua guru-guru, para pendidik, para orang tua dan juga yang lainnya bisa mengenal dirinya sendiri dengan metode Stephen. Karena kalau kita pakai asesmen yang biasa cukup nggak bisa ya cuma sehari ya, itu bahaya banget itu tuh. Kalau ya gitu ya. Kalau mungkin guru BK kan punya nih banyak tools kan pastinya gitu ya untuk gitu kan. Jangan terlalu bangga dengan keilmuan yang ada sekarang. Ilmu Allah masih banyak. Salah satunya yang perlu digali adalah Stephen. Ya. Itu berarti Stephen itu penting banget. Harapannya untuk Rumah Stephen Banten. Harapan untuk Rumah Stephen Banten, ya tolong perhatikan saya Bi. Saya doang. Sama promotor yang lain Bi. Tahun ini mohon THR-nya. Kok THR banget belum? Mudah-mudahan Bi, RSB bukan hanya di Serang. Amin. Bukan hanya di Banten. Amin. Tapi RSB bisa mendunia. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu ya. Biar biar setiap orang mengenali dirinya lebih mudah dan lebih dekat, mudah dijangkau gitu ya. Iya. Artinya RSB ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Oke, sekarang kita penutup. Penutupnya selalu dikasih tantangan. Ya. Challenge-nya tantangannya adalah jawab cepat. Gara-gara Stephen saya. Pintar. Gara-gara Stephen saya. Punya duit. Gara-gara Stephen saya. Banyak teman. Gara-gara Stephen saya. Dengan orang. Gara-gara Stephen saya. Istri saya. Gara-gara Stephen istri saya. Wah, luar biasa. Pokoknya gara-gara Stephen semua saya bahagia gitu ya. Iya. Luar biasa. Ya begitulah tadi teman-teman, penting sekali ternyata Stephen bukan hanya untuk diri pribadi, bukan hanya untuk kita pribadi nih, ketika kita tahu diri sendiri gitu kan, tapi kita ternyata juga bisa bantu orang loh. Melalui Stephen kita tahu karakter orang lain melalui tes Stephen ini gitu loh. Dia karakternya apa, seperti apa, dan kita bisa membantu mereka untuk menemukan jati dirinya, find the true you, kayak gitu ya Pak Madiar ya. Oke baiklah, menjadi pendidik atau guru bukan sekedar mentransfer pengetahuan dan keterampilan para murid. Lebih dari itu, ia harus menggugah kesadaran paling dalam dari murid bahwa ia makhluk ciptaan Sang Kholik yang paling mulia dengan potensi unik untuk menjadi khalifah di dunia ini. Karena itu, mendidik harus dilakukan dengan sepenuh hati, bukan setengah hati, apalagi tanpa hati. Jangan setengah hati menjadi guru, karena anak didik kita telah membuka sepenuh hatinya. Ki Hajar Dewantara. Baiklah, Kang Madiar, terima kasih banyak atas kehadiran sore ini. Buat teman-teman ngoser yang sekiranya butuh juga beliau sebagai konseling permasalahan Anda, silakan hubungi beliau. Boleh juga komen di bawah channel ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga tekan loncengnya biar kalian gak ketinggalan untuk video berikutnya. Sekian dari saya, Umi Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses mulia.